Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Aulia Oktarusana. Nomor induk mahasiswa 203307052, Program Studi D3 Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan roadmap penelitian tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Teknologi Augmented Reality sebagai media pengenalan fosil purba pada Museum Trinil. Mari kita simak video berikut ini. Baik, untuk latar belakangnya adalah peran museum bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu, museum menjadi tempat untuk menyimpan cagar budaya yang ada di suatu daerah. Cagar budaya atau warisan bersejarah merupakan kekayaan bangsa yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Nah, menurut survei dari Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, hanya 2% dari responden yang sering pergi ke museum. Hal ini diperkuat dengan video berikut ini. Menurutmu museum menarik nggak? Alah jujur. Enggak, karena hanya kayak gitu-gitu doang sih Pak, yang dipajang gitu. Gitu doang yang dipajang. Lo karepmu apa? Kayak nggak ada sensasi untuk penasaran kami tuh tergugah gitu loh Pak. Baik, untuk latar belakang berikutnya adalah keterbatasan informasi mengenai Museum Trinil. Nah, untuk Museum Trinil ini, informasi masih menggunakan kertas kecil yang terdapat informasi dan ditulis secara manual. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya informasi mengenai objek koleksi museum. Dan yang ketiga adalah terbatasnya jumlah pemandu museum. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana cara mengenalkan koleksi-koleksi museum secara menarik dan interaktif untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengunjungi museum. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan teknologi augmented reality pada pengenalan fosil-fosil purba yang menarik dan interaktif bagi pengunjung Museum Trinil. Adapun untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah aplikasi dapat mengenalkan koleksi-koleksi museum secara menarik dan interaktif menggunakan AR. Yang kedua, pemanfaatan AR menggunakan metode marker-based dan markerless tracking dan memanfaatkan komponen multimedia. Kemudian yang berikutnya adalah untuk batasan masalahnya, fosil-fosil purba yang dihasilkan berupa objek 3 dimensi dan 2 dimensi disertai dengan audio penjelasan dan teks penjelasan. Yang kedua, aplikasi mendeteksi 12 objek 3D menggunakan metode marker-based dan markerless. Yang ketiga, aplikasi menampilkan 30 objek 2 dimensi dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup untuk fosil purba Museum Trinil. Adapun yang kemudian adalah manfaat dari penelitian. Kemudian berikutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat bagi mahasiswa, yaitu menambah wawasan khususnya tentang pemanfaatan teknologi augmented reality serta dapat mengembangkan penelitian di bidang tersebut. Yang kedua, membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang baik dari ilmu maupun sosialisasi hidup bermasyarakat. Yang terakhir adalah penulis dapat memberi pengetahuan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan guna referensi penelitian selanjutnya. Kemudian, manfaat bagi pengunjung museum. Yang pertama adalah membantu meningkatkan minat masyarakat dalam pengenalan fosil purba di Museum Trinil. Yang kedua, membantu masyarakat untuk mudah memahami informasi mengenai koleksi yang terdapat pada Museum Trinil. Yang ketiga adalah memberikan aplikasi yang menarik dan bermanfaat bagi pengunjung Museum Trinil. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu bagi pihak museum. Yang pertama adalah membantu dalam penyampaian informasi-informasi mengenai museum dan koleksi-koleksi yang terdapat di dalam museum yang lebih efektif dan efisien.
Kemudian menambah media pengenalan yang lebih menarik dan interaktif. Berikut merupakan roadmap dari penelitian tugas akhir saya. Yang pertama diawali dari bulan Desember 2022, yaitu identifikasi masalah dan penyusunan proposal tugas akhir. Nah, pada identifikasi masalah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada studi literatur. Yang saya gunakan adalah berpacu pada referensi jurnal. Yang pertama, jurnal yang berjudul Aplikasi Augmented Reality sebagai Media Informasi Museum Fathahillah dan Museum Wayang menggunakan metode markerless dari Farhani DKK tahun 2019. Yang kedua, jurnal yang berjudul Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Benda Bersejarah Museum Sang Nila Utama Kota Pekanbaru dari Chandra dan Nasution tahun 2019. Kemudian yang terakhir adalah jurnal yang berjudul Augmented Reality Objek Bersejarah Museum Susilo Sudarman menggunakan metode marker based dan markerless dari Varianto DKK 2021. Kemudian yang kedua adalah observasi secara langsung di Museum Trinil. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi masalah, yaitu wawancara dengan Bapak Daud Salepang SS sebagai Pamong Budaya Ahli Muda Subkoordinator Museum dan Purbakala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Kesimpulannya bahwasanya di sini dari pihak museum juga memerlukan sebuah aplikasi untuk digitalisasi koleksi museum. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah pada bulan Januari 2023, yaitu penyusunan proposal tugas akhir, seminar proposal, kemudian perancangan aplikasi, serta pembuatan aplikasi. Nah, berikut adalah gambaran mengenai perancangan aplikasi, yaitu desain wireframe. Kemudian yang berikutnya adalah desain sistem, di mana dari user ini memerlukan perangkat Android untuk diakses kamera Android-nya. Kemudian ada pengolahan marker 2 dimensi. Kemudian pengolahan augmented reality ini menggunakan kartu marker. Kemudian output yang dihasilkan adalah objek 3D, teks informasi, dan audio. Kemudian progres yang berikutnya adalah pada bulan Februari 2023, yaitu perancangan aplikasi, pembuatan aplikasi, serta penyusunan laporan tugas akhir. Untuk pembuatan aplikasi sendiri, di sini saya menggunakan software Blender 3 dimensi, Unity 3 dimensi, Vuforia, Adobe Illustrator. Kemudian untuk hardware-nya adalah laptop, kemudian kamera Android, serta kartu marker. Untuk pembuatan aplikasinya di sini menggunakan Unity 3 dimensi. Untuk layoutnya dapat dilihat di video. Kemudian untuk progres berikutnya pada bulan Maret 2023 masih sama, yaitu pembuatan aplikasi serta penyusunan laporan tugas akhir. Untuk bulan yang selanjutnya adalah bulan April 2023, yaitu pembuatan aplikasi dan penyusunan laporan tugas akhir. Menginjak ke bulan Mei 2023, ada kegiatan pembuatan aplikasi, pengujian aplikasi, dan penyusunan laporan tugas akhir. Kemudian, untuk bulan Juni 2023, pengujian aplikasi serta penyusunan laporan tugas akhir. Dan yang terakhir adalah bulan Juli 2023, yaitu penyusunan laporan tugas akhir dan ujian tugas akhir. Berikut adalah progres dari aplikasi yang saya buat. Di sini terdapat 4 menu utama dan 3 menu petunjuk arahan. Ada menu info museum, kemudian koleksi museum,
augmentasi objek, kuis interaktif, kemudian ada info aplikasi, petunjuk penggunaan, dan button keluar. Kita mulai bagian yang info museum. Bagian info museum ini terdiri dari 3 submenu, yaitu informasi, denah, dan video profile. Nah, di sini untuk bagian submenu yang informasi memuat informasi atau sejarah dari Museum Trinil sendiri. Untuk denah, di sini terdapat denah dari Museum Trinil. Kemudian terdapat video profile, di mana untuk video profile ini adalah video dari Museum Trinil. Oke, selanjutnya adalah menu koleksi museum. Di sini terdapat daftar-daftar koleksi museum. Nah, terdapat juga deskripsi mengenai fosil-fosil tersebut serta audio penjelasannya. Tulang telapak kaki depan kerbau, bahan dari fosil periode prasejarah, asal dari Dusun Pilang di tepi Sungai Bengawan Solo. Oke, yang berikutnya adalah menu augmentasi objek. Di sini terlihat apabila kita arahkan ke marker, maka akan muncul objek 3 dimensi yang dapat di drag, di zoom in dan zoom out. Seperti ini. Kemudian akan menampilkan informasi apabila kita klik atau kita tekan pada bagian button informasi. Kemudian terdapat juga audio penjelasan. Merupakan femur kanan Pithecanthropus erectus. Bonggol tulang atasnya hilang satu. Kemudian untuk menu utama yang terakhir adalah kuis interaktif. Nah, di sini terdapat soal kuis. Apabila dari user kita memilih jawaban, jika benar maka akan menampilkan alert atau pop-up benar. Apabila salah, maka akan menampilkan pop-up salah. Dan terdapat poin di sini. Apabila jawaban benar, otomatis poin akan bertambah di sini 5 poin. Kemudian info aplikasi, di sini terdapat penjelasan mengenai aplikasi ini sendiri. Kemudian menampilkan pembuat dari aplikasi ini. Untuk menu petunjuk penggunaan di sini menjelaskan bagaimana penggunaan dari aplikasi ini. Kemudian menu keluar, apabila kita tombol tidak maka masih stay atau masih tetap di halaman utama aplikasi. Apabila kita pilih button keluar, maka akan menutup aplikasi. Sekian presentasi tentang roadmap penelitian tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.